Informasi lebih lengkap kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aulia Faradina. Saat ini ada di Balai Kota Jakarta. Aulia, dari 15 suspek, 11 pasien ada di Jakarta. Nah, bagaimana Pemprov DKI menangani kasus hepatitis akut misterius ini? Ya, Paskalis dan juga saudara, untuk sementara ini terkait dengan penanganan wabah penyakit hepatitis akut ataupun hepatitis misterius di wilayah DKI Jakarta, Pemprov khususnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini sudah berkoordinasi dengan salah satu rumah sakit di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Jadi setiap ada pasien ataupun warga, khususnya anak-anak yang terindikasi mengalami gejala seperti hepatitis akut atau misterius, ini akan langsung dirujuk ke RSCM. Jadi memang sebagian besar pasien dengan gejala hepatitis misterius ini akan langsung dibawa ke RSCM Jakarta dan akan ditangani secara khusus di sana. Nah, kemudian juga sementara itu dari Dinas Kesehatan pun saat ini masih mendalami kriteria klinis dan juga epidemiologi dari virus hepatitis misterius ini. Kemudian juga didalami terkait dengan bagaimana pola penyebarannya dan apa penyebabnya. Sehingga untuk saat ini dari pihak Pemprov DKI Jakarta belum bisa secara cepat memastikan apa penyebabnya dan juga apa karakteristik dari hepatitis misterius ini karena masih dalam tahap penelitian. Tapi setidaknya dalam jangka waktu beberapa hari kebelakang hingga saat ini pihak dari Dinkes DKI Jakarta sudah meningkatkan atau memperkuat surveillance ataupun pengawasan terkait dengan penyebaran kasus virus hepatitis akut atau misterius yang sebagian besar ini menyerang anak-anak khususnya di bawah 6 tahun. Mekanisme dari pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun sudah mulai mewajibkan kepada seluruh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta, misalnya itu dari mulai rumah sakit, puskesmas dan juga klinik, ini wajib melapor jika ada yang menerima pasien dengan penyakit menular, terutama pasien yang menunjukkan gejala mirip hepatitis, yaitu seperti misalnya diare, mual, muntah, juga disertai demam, itu harus wajib melapor. Karena dari Peraturan Menteri Kesehatan sendiri, Paskalis dan juga saudara, hepatitis ini merupakan salah satu dari 17 penyakit menular yang wajib dilaporkan. Nah, di sisi lain, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga akan membuka kembali data kematian penyakit hepatitis dalam beberapa waktu kebelakang untuk melihat apakah ada peningkatan atau apakah ada tren peningkatan ataupun tidak dalam beberapa waktu kebelakang ini, dan untuk kembali memetakan bagaimana strategi selanjutnya untuk menangani penyebaran wabah hepatitis misterius. Selain berkoordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Dinas Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga Ikatan Dokter Anak Indonesia ini untuk meneliti apa penyebabnya dan bagaimana karakteristik dari virus hepatitis misterius ini, sekaligus juga menyusun pedoman sebagai pegangan awal bagi para tenaga kesehatan untuk menangani jika ada pasien anak-anak yang mengalami gejala seperti hepatitis misterius. Nah, dari pihak Wakil Gubernur DKI Jakarta sendiri juga sudah angkat bicara sebelumnya, dan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menunjukkan sinyal lampu kuning atau meminta agar Dinas Kesehatan ini sudah mulai berhati-hati dalam menangani penyebaran virus hepatitis akut yang ada di wilayah DKI Jakarta. Wagub menugaskan kepada Dinkes DKI Jakarta untuk meneliti apa penyebabnya, bagaimana gejalanya, bagaimana penularannya, dan bagaimana resiko ke depannya, karena pihak Pemprov DKI Jakarta ini tidak ingin wabah hepatitis akut ataupun hepatitis misterius ini menjadi masalah baru di wilayah DKI Jakarta. Terlebih sudah ada 3 anak yang dilaporkan meninggal dunia karena diduga terpapar hepatitis akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam beberapa hari kemarin. Paskalis. Baik, terima kasih Aulia Faradina melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta.